warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Oktalisa dari Universitas Bina Insan, Prodi Akuntansi. Tugas kuliah pengantar akuntansi dengan dosen Ibu Yuli Nurhayati tentang menjelaskan persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini saya memiliki satu soal tentang persamaan dasar akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal ini. Soalnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2020, Tuan Ahmad membuka sebuah bengkel mobil. Adapun transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2020 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari, Tuan Ahmad menyetorkan uang tunai ke kas perusahaan sebesar 13 juta rupiah. Pada tanggal 4, peralatan servis dibeli secara tunai sebesar 5.500.000 dan perlengkapan bengkel sebesar 1.500.000. Pada tanggal 6, membayar sewa tempat usaha sebesar 1.300.000. Pada tanggal 9, diterima secara tunai jasa servis sebesar 1.200.000. Pada tanggal 11, dibeli dari PT Oto peralatan servis 2 juta sebesar 1 juta dibayar secara tunai dan sisanya secara kredit. Pada tanggal 13, telah diselesaikan servis kendaraan para langganan kredit sebesar 3.500.000 dan pembayaran akan diterima kemudian. Pada tanggal 16, dilakukan pembayaran utang usaha kepada PT Oto sebesar Rp500.000. Pada tanggal 19, Tuan Ahmad melakukan pengambilan uang tunai sebesar Rp600.000 untuk keperluan pribadi. Pada tanggal 21, diterima pelunasan dari para langganan kredit sebesar Rp2.500.000. Tanggal 24, dibayar beban atas pemasangan iklan sebesar Rp500. Tanggal 26, diterima jasa komisi atas penjualan sebuah mobil sebesar Rp200.000. Tanggal 29, dibayar gaji karyawan untuk bulan ini sebesar 1 juta. Tanggal 31, persediaan perlengkapan yang tersisa sebesar Rp500.000. Buatlah persamaan dasar akuntansi dari transaksi di atas. Baiklah, ini adalah bentuk persamaan akuntansi dari bengkel mobil Tuan Ahmad. Nah, tadi pada transaksi pertama yaitu Tuan Ahmad menyetor uang tunai ke kas perusahaan sebesar 13 juta. Artinya, kas bertambah 13 juta, kemudian modal bertambah 13 juta, keterangannya sebagai modal awal. Pada tanggal 4, peralatan servis dibeli secara tunai sebesar 5.500.000 dan perlengkapan bengkel sebesar 1.500.000. Artinya, perlengkapan bertambah 1.500.000, kemudian peralatan 5.500.000. Nah, ini dijumlahkan hasilnya 7 juta kan? Berarti kas kita berkurang 7 juta. Kemudian pada tanggal 6, membayar sewa tempat usaha sebesar 1.300.000. Artinya kas berkurang 1.300.000, kemudian modal juga berkurang 1.300.000, keterangannya untuk sewa tempat usaha. Selanjutnya pada tanggal 9, diterima secara tunai jasa servis sebesar 1.200.000. Diterima artinya kas kita bertambah 1.200.000, kemudian modal juga bertambah 1.200.000, keterangannya sebagai pendapatan usaha. Karena perusahaan kita adalah bengkel mobil Tuan Ahmad yang menerima jasa servis. Jadi itu termasuk ke pendapatan usaha. Kemudian pada tanggal 11, dibeli dari PT Oto peralatan servis 2 juta, sebesar 1 juta dibayar secara tunai dan sisanya secara kredit. Nah, berarti peralatan kita bertambah 2 juta. Karena kita masih membayar secara tunainya 1 juta,
berarti kas kita berkurang 1 juta. Nah, akan tetapi kita juga memiliki utang usaha kepada PT Oto sebesar 1 juta. Selanjutnya, pada tanggal 13 telah diselesaikan servis kendaraan para langganan kredit sebesar 3.500.000 dan pembayaran akan diterima kemudian. Pembayaran akan diterima kemudian, artinya itu masuk ke dalam piutang usaha. Piutang usaha 3.500.000, kemudian masuk juga ke modal 3.500.000 dan keterangannya itu pendapatan usaha juga. Nah, untuk tanggal 16 dilakukan pembayaran utang usaha kepada PT Oto sebesar Rp500.000. Artinya kas berkurang 500 dan modal dan utang usaha berkurang Rp500.000. Kemudian pada tanggal 19 Tuan Ahmad melakukan pengambilan uang tunai sebesar Rp600.000 untuk keperluan pribadi. Artinya, kas berkurang 600 dan modal berkurang 600. Keterangannya prive atau untuk keperluan pribadi. Pada tanggal 21 diterima pelunasan dari para langganan kredit sebesar 2.500.000. Tadi kan piutang kita ada 3.500.000. Nah, di sini kita menerima piutang usaha dari langganan kredit sebesar 2.500.000. Berarti piutang kita berkurang 2.500.000. Kemudian kas bertambah 2.500.000. Pada tanggal 24 dibayar beban atas pemasangan iklan sebesar Rp500.000. Artinya kas berkurang 500 dan modal berkurang 500. Keterangannya sebagai beban pemasangan iklan. Kemudian pada tanggal 26 diterima jasa komisi atas penjualan sebuah mobil sebesar Rp200.000. Berarti kas kita bertambah Rp200.000, modal bertambah Rp200.000, keterangannya sebagai pendapatan komisi. Pada tanggal 29 dibayar gaji karyawan untuk bulan ini sebesar 1 juta. Berarti kas berkurang 1 juta untuk membayar gaji karyawan, kemudian modal juga berkurang 1 juta. Pada tanggal 31 persediaan perlengkapan yang tersisa sebesar Rp500.000. Nah, tadi kan persediaan perlengkapan kita ada 1.500.000. Pada tanggal 31 tersisa 500. Berarti perlengkapannya berkurang 1 juta. Sehingga dihasilkan 500. Nah, dari keseluruhan ini jumlahnya adalah 14 juta. Nah, jumlah dari aktiva dan pasiva itu harus balance. Tadi kan jumlahnya 14 juta di aktiva dan di pasivanya juga 14 juta. Jikalau tidak balance, berarti kita harus mengkoreksi di transaksi-transaksi sebelumnya. Karena persamaan akuntansi ini harus memiliki jumlah yang balance antara aktiva dan pasivanya. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.